Sebuah rumah besar yang sudah tidak layak huni dan terlihat menyeramkan itu ternyata menyimpan sebuah kisah kelam yang akhirnya membuat Ibu Salamah kehilangan kesadarannya. Sudah lebih dari 15 tahun Bu Salamah tinggal sendirian di rumah yang aura mistisnya tersebut sangatlah kuat. Dan karena hal itulah, Bu Salamah pun dianggap gila oleh keluarga besarnya dan juga warga daerah sekitar. Bu Salamah yang memilih hidup seorang diri di rumah yang terlihat sangat menyeramkan itu terlihat tampak sehat dan baik-baik saja, walau wajahnya perlahan tapi pasti berubah sedikit pucat dan tatapan matanya terlihat kosong. Walaupun Bu Salamah dianggap sebagai orang yang sudah kehilangan kewarasannya, tapi Bu Salamah masih mengenali semua orang yang dulu pernah dikenalnya. Mulai dari semua saudaranya, bahkan hingga para tetangganya. Bu Salamah tidak pernah lupa dengan nama-nama orang yang terkadang dilihatnya lewat di depan rumahnya tersebut. Anak menantu Bu Salamah yang bernama Bang Sarif mengatakan, jika ibu mertuanya itu melarang anak-anaknya untuk renovasi rumah yang berdiri sejak tahun 95 itu, Bu Salamah juga tidak mau pindah dari rumah yang terlihat sangat kumuh dan menyeramkan itu. Anak-anak Bu Salamah pun sudah sering meminta Bu Salamah untuk pindah ke rumah mereka agar anak-anaknya dapat merawat sang ibu secara langsung. Karena biar bagaimanapun, Bu Salamah yang sudah berusia sekitar 65 tahun butuh perawatan dan perhatian khusus dari keluarganya. Tapi Bu Salamah selalu menolak ajakan anak-anaknya tersebut dan memilih tetap bertahan di rumah tua miliknya itu. Menurut Bang Sarif, Bu Salamah mulai berubah dan lebih memilih menyendiri sepeninggal ayahnya yang dikenal dengan sebutan Bang Bundi. Bang Bundi sendiri meninggal di usianya yang terbilang sudah sangat tua waktu itu, dan kematian Bang Bundi pun masih menjadi tanda tanya besar di kalangan keluarganya sendiri. Bagaimana tidak, Bang Bundi yang dikenal sebagai jawara pada masanya dan memiliki berbagai macam ilmu kanuragan serta ilmu-ilmu kebatinan, meninggal hanya akibat kakinya tertusuk bambu kecil bekas tusuk sate. Padahal Bang Bundi sangatlah terkenal dengan ilmu kebal yang sudah tersohor di kalangan masyarakat setempat. Selain memiliki ilmu kebal, Bang Bundi juga dikenal sebagai seorang yang mampu berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu warga sekitar tempat tinggalnya. Setelah kematian ayahnya, Bu Salamah berubah 180 derajat hanya dalam waktu singkat. Bahkan anak tertua dari Bu Salamah mengaku, ibunya mulai menjadi aneh setelah 7 hari kematian kakeknya itu. Bu Salamah mulai jarang berkomunikasi dengan keluarga dan juga tetangga sekitarnya. Dan akhirnya, Bu Salamah pun mulai mengurung diri dalam kamarnya dan mulai sering terlihat berbicara sendiri. Gangguan-gangguan di rumah yang terlihat paling besar pada saat itu mulai dirasakan anak-anak dari Bu Salamah. Dan sejak saat itu, anak-anak dari Bu Salamah memilih pindah rumah dan menempati bagian tanah yang sudah diberikan oleh ayah mereka atau suami dari Bu Salamah sendiri. Suami dari Bu Salamah yang bernama Haji Ramli sendiri sudah meninggal 5 tahun sebelum semua kejadian aneh terjadi pada keluarganya. Setelah anak bungsu dari Bu Salamah, atau tepatnya istri dari Bang Sarif, memutuskan untuk pindah rumah, sejak saat itulah Bu Salamah hidup di rumahnya seorang diri. Rumah yang tidak lagi diurusnya itu perlahan terasa angker dan terkesan menakutkan bagi warga sekitar. Sebelum Bang Sarif dan istrinya memutuskan untuk pindah rumah, mereka berdua sering melihat penampakan-penampakan yang terasa sangat janggal. Dan setelah merasa tidak nyaman lagi, serta merasakan ketakutan yang luar biasa itulah, istri Bang Sarif memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya ke rumah kontrakan petakan yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Bu Salamah sendiri. Kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh Bang Sarif saat itu adalah ketika Bang Sarif pulang dari rumah orang tuanya sekitar pukul 11 malam. Bang Sarif dibuat heran dengan hilangnya rumah mertuanya dari pandangan matanya. Bang Sarif yang saat itu merasa kebingungan pun terus mencari keberadaan rumah mertuanya yang terlihat tinggal tanah kosong tanpa rumah di tempat itu. Berkali-kali Bang Sarif mengusap wajahnya dan juga memejamkan mata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, berharap itu hanyalah sebuah halusinasi yang sedang dialaminya. Tapi semua itu tidak serta-merta
mengembalikan rumah yang seharusnya ada di hadapannya itu. Bang Syarif yang berjalan ke tengah tanah lapang yang seharusnya adalah rumah mertuanya itu mulai mendapati hal aneh ketika dia berada di tempat yang seharusnya menjadi ruang tamu rumah tersebut. Dari sebelah kirinya, yang seharusnya adalah kamar dari Bu Salamah, Bang Syarif mendengar suara ibu mertuanya itu seperti sedang berbincang dengan seseorang. Sontak saja, bulu kuduk Bang Syarif meremang mendengar suara Bu Salamah di tengah tanah lapang tersebut. Dan karena merasa sudah mulai takut, Bang Syarif pun bergegas kembali ke jalan yang berada tepat di depan rumah mertuanya tersebut. Malam itu pun terlihat berbeda seperti malam-malam biasanya. Suasana terasa sangat sepi sekali, tanpa adanya kendaraan roda 2 yang biasanya masih berlalu lalang di jalanan utama daerah itu. Tukang nasi goreng keliling yang biasanya juga lewat beberapa kali pun tidak terlihat malam itu. Dan rumah para tetangganya dilihat sangat sunyi. Bahkan perlahan lampu-lampu yang ada di sekitarnya pun mulai padam dan keadaan pun mulai gelap dan terasa sangat sepi. Tubuh Bang Syarif pun mulai gemetar ketakutan ketika samar-samar dia mendengar suara ular yang mendesis di antara gelapnya malam. Suara itu pun diiringi oleh suara lain yang terdengar seperti gesekan sesuatu dengan tanah dan dedaunan kering. Setelah itu barulah Bang Syarif merasa benar-benar ketakutan ketika secara perlahan dia melihat seekor ular besar yang tubuhnya sudah melingkar mengelilinginya. Ular tersebut benar-benar nyata di mata Bang Syarif. Motif dari ular yang ada di hadapannya seperti ular jenis sancak kebang yang sudah sering dilihatnya. Hanya saja besar tubuh ular itu sungguh di luar nalar manusia. Ketika suara mendesis ular itu terdengar jelas, tubuh Bang Syarif pun bertambah gemetar. Dan tidak lama, Bang Syarif pun pingsan ketika melihat kepala ular yang ukurannya sangat besar. Ular yang di bagian kepalanya itu terdapat mahkota yang memendarkan cahaya kehijauan itu. Memiliki mata merah menyala dan memiliki taring panjang yang di ujungnya terdapat bulir air yang menetes beberapa kali. Sebelum Bang Syarif kehilangan kesadarannya itulah, Bang Syarif melihat dengan jelas sosok ular raksasa yang membuatnya sakit selama beberapa hari itu. Tubuh Bang Syarif yang mulai merasa kedinginan itu terbangun ketika Bang Jaki membangunkannya di depan pagar rumah milik mertuanya itu. Bang Syarif yang terkejut saat terbangun pun mulai menceritakan apa yang dialaminya tadi malam, sehingga dia pingsan ketika melihat sosok yang benar-benar membuatnya takut. 1 bulan kemudian, hal mengerikan pun dialami istri Bang Syarif yang bernama Kak Iva. Kak Iva mengalami hal di luar nalar manusia yang membuatnya memutuskan pindah rumah dan meninggalkan ibunya seorang diri setelahnya. Malam itu Kak Iva yang terbangun dari tidurnya merasa berada di sebuah tempat lain yang sungguh membuat Kak Iva ketakutan. Di tempat yang menurut Kak Iva adalah hutan dengan pepohonan yang sangat besar itu, Kak Iva melihat Bu Salamah sedang berbincang dengan seorang lelaki bertubuh kekar dengan mahkota di kepalanya. Dan yang membuat Kak Iva heran saat itu adalah Bu Salamah terlihat sangat akrab sekali dengan sosok lelaki tersebut. "Ibu sekarang mau tinggal di sini aja, Fa. Tapi siapapun gak boleh membongkar rumah ibu ya. Biarkan rumah itu seperti apa adanya. Jangan dirubah, apalagi dibongkar. Sampaikan pesan ini kepada saudara-saudaramu yang lain ya, Fa. Pokoknya sekarang ibu sudah tinggal di tempat yang asri ini," ujar Bu Salamah yang sontak membuat Kak Iva terkejut. Iva gak ngerti yang ibu maksud dan Iva gak tahu ini di mana, Bu. Tapi kalau itu memang sudah jadi keputusan ibu, Iva dan yang lainnya pasti memaklumi hal itu, balas Kak Iva sambil terus mengedarkan pandangannya. "Suatu saat nanti kamu akan mengerti kenapa ibu memilih hal ini, Fa. Pokoknya apapun yang terjadi sama ibu, kamu jangan usik ibu dan rumah ibu ya. Kamu cukup menyediakan makanan untuk ibu saja. 1 hari cukup sekali saja, Fa," ujar Bu Salamah yang masih berdiri di samping sosok pria bertubuh kekar tersebut. Saat itu menjadi momen terakhir Kak Iva berkomunikasi secara langsung dengan ibunya. Walaupun Kak Iva tidak mengetahui tempatnya berada saat itu, tapi Kak Iva merasa itu bukanlah sebuah mimpi, dan yang dialami oleh Kak Iva itu sangat-sangat nyata terjadi.
Setelah kejadian yang dialami oleh Kak Iva itu, Bu Salama tidak pernah lagi berkata satu patah kata pun, baik kepada Kak Iva, Bang Syarif, dan saudara-saudara Kak Iva yang lainnya. Sebelum pindah ke rumah kontrakannya, Kak Iva pun lalu menceritakan apa yang dialaminya beberapa waktu lalu kepada Bang Syarif dan juga kakak-kakak dari Kak Iva serta keluarga besarnya. Awalnya hanya Bang Syarif saja yang mempercayai apa yang diceritakan oleh Kak Iva, karena Bang Syarif juga mengalami kejadian janggal di luar nalar manusia. Tapi setelah seluruh keluarganya mengalami kejadian janggal sama seperti yang dialami oleh Kak Iva dan Bang Syarif, barulah mereka percaya tentang apa yang diceritakan Kak Iva. Bang Mudori, kakak tertua dari Kak Iva, yang malam itu menyempatkan waktu mengunjungi orang tuanya itu, mengaku melihat sosok mengerikan di ruang tamu rumah Bu Salamah ketika Bang Mudori langsung masuk begitu saja ke dalam rumah yang memang pintu depannya itu tidak pernah dikunci. Penampakan sosok lelaki yang hanya terlihat setengah badan itu sontak membuat Bang Mudori lari tunggang langgang meninggalkan rumah ibunya yang waktu itu masih terlihat rapi. Sosok lelaki bertubuh kekar yang berdiri memunggungi Bang Murodi itu perlahan naik beberapa sentimeter dari permukaan lantai, dan disitulah Bang Murodi melihat bagian bawah tubuh lelaki kekar itu yang wujudnya adalah ular raksasa. Sementara itu Bang Mursali juga mengalami hal yang sama. Setelah Bang Murodi menceritakan apa yang ditemuinya di rumah Bu Salamah itu, Bang Mursali yang sama sekali tidak percaya dengan cerita-cerita yang didengar dari kedua adiknya itu, mengalami kejadian aneh saat malam itu menginap di rumah ibunya. Bang Mursali yang memang sengaja ingin bertemu dengan sosok yang telah diceritakan oleh Kak Iva, Bang Syarif, dan juga Bang Murodi itu, memilih tidur di ruang tamu rumah Bu Salamah setelah sebelumnya bertemu dan memeriksa keadaan ibunya. Bang Mursali yang saat itu dibawa ke alam lain seperti Kak Iva pun merasa ketakutan ketika bertemu dengan seekor ular besar yang berdiri tepat di hadapannya. Sosok ular besar tersebut terus memandang tajam ke arah Bang Mursali yang berdiri diam mematung itu, dan setelah tersadar kembali, Bang Mursali pun segera pergi dari rumah ibunya tanpa berpamitan kepada Bu Salamah. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani menginap di rumah Bu Salamah. Jangankan untuk menginap, ketika mereka berkunjung pada siang hari saja, aura gelap dan hawa dingin yang sangat mengerikan terus dirasakannya, dan secara perlahan membuat orang-orang yang berada di dalam rumah itu merasa ketakutan tanpa sebab yang pasti. Kondisi Bu Salamah yang makin hari makin memburuk pun membuat anak-anaknya prihatin. Sebagai anak tertua, Bang Mursali pun mengajak adik-adiknya untuk meminta ibunya pindah dari rumah yang terlihat semakin menyeramkan itu. Tapi Bu Salamah tidak bergeming. Tatapan matanya yang terlihat kosong itu seolah menyiratkan bahwa dirinya yang sebenarnya sudah tidak lagi berada di tubuhnya saat itu. Bu Salamah tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menanggapi permintaan anak-anaknya tersebut. Bu Salamah hanya melambaikan tangannya, tanda jika dirinya menolak apa yang diminta oleh Bang Mursali, Bang Murodi, dan juga Kak Iva. Sejak saat itulah anak-anak Bu Salamah mencari orang pintar yang memang mengerti akan hal-hal gaib untuk dapat menyembuhkan Bu Salamah. Tapi setiap orang yang diminta datang untuk mencari tahu apa yang sedang dialami Bu Salamah itu mengaku jika tidak melihat sosok yang mengganggu Bu Salamah. Bahkan orang-orang ahli dalam hal spiritual itu mengatakan jika Bu Salamah sempat terkena santet dari seseorang yang menaruh dendam kepada keluarganya. Tapi santet itu sendiri sudah lama terjadi, dan saat ini hanyalah efek dari sisa-sisa energi gaib jahat yang ada di dalam tubuh Bu Salamah. Seiring berjalannya waktu, rumah yang ditempati Bu Salamah pun terlihat mencekam dan menakutkan. Kondisi Bu Salamah yang hanya mengurung diri dalam rumahnya sepanjang hari pun terlihat semakin memprihatinkan. Sementara itu anak-anak dari Bu Salamah pun sudah enggan lagi untuk mencari orang-orang yang mengerti akan hal-hal gaib, dan sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada Bu Salamah saat itu. Sudah sekitar 10 tahun Bu Salamah hidup seorang sendiri di rumahnya.
yang semakin hari semakin terlihat kumuh dan menyeramkan. Kak Iva yang saat ini sudah memiliki rumah sendiri pun dengan setia mengantarkan makanan untuk ibunya itu. Hal-hal di luar nalar manusia pun sudah menjadi hal biasa bagi Kak Iva dan Bang Sarif serta Bang Mursali, Bang Murodi dan juga keluarga mereka. Kejadian yang sering dialami Kak Iva adalah melihat sosok Bu Salamah ada di rumahnya di tempat yang sama pada jam dan hari yang sama. Sekelabatan sosok Bu Salamah selalu berada di ruang tamu rumah Kak Iva, sedang duduk memandangi sebuah foto keluarga yang terpasang dalam bingkai besar di dinding ruang tamu rumah tersebut. Ketika melihat sekilas sosok ibunya itu, Kak Iva pun merasakan merinding sejadi-jadinya, dan ketakutan pun mulai dia rasakan, walau kebanyakan hal itu terjadi pada siang hari. Dalam hati, Kak Iva pun bertanya-tanya, kenapa ibunya yang masih hidup itu terus menghantuinya? Bahkan jelas-jelas Bu Salamah tidak pernah keluar dari dalam rumahnya sama sekali. Tapi, bagaimana bisa Bu Salamah hadir di ruang tamu rumahnya pada saat hari dan jam yang sama? Dan itu hanya terlihat beberapa detik saja sebelum akhirnya Bu Salamah menghilang dari pandangan Kak Iva. Karena merasa khawatir dengan kejadian-kejadian janggal yang menimpa istrinya, Bang Sarif pun bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga dari istrinya tersebut. Setelah hampir 2 tahun Bang Sarif tidak lagi mencari orang-orang yang mengerti tentang hal-hal gaib yang di luar nalar manusia itu, hingga akhirnya ada salah satu sahabat dari almarhum suami Bu Salamah yang datang untuk melihat kondisi dari istri sahabatnya tersebut. Uwa Eman yang sedikit banyak tahu tentang sejarah dari Pak Bundi pun datang ke rumah Bu Salamah setelah lebih dari 15 tahun beliau tidak bertemu dengan Bu Salamah sendiri. Kedatangan Uwa Eman pun sempat membuat kaget Bu Salamah yang pada hari itu mau berkomunikasi layaknya orang-orang yang biasa pada umumnya. Setelah 10 tahun lebih, Bu Salamah tidak pernah berbicara kepada siapapun. Pada hari itu akhirnya Bu Salamah mengucapkan beberapa kata kepada Uwa Eman. Tolong saya, Kang. Tolong keluarga saya. Dan yang terutama anak perempuan saya dan cucu saya, ujar Bu Salamah sambil meneteskan air matanya. Insya Allah, pasti kita bantu, Mbok. Apa yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu, jawab Uwa Eman dengan senyum khasnya. Akang tahu apa yang harus Akang lakukan, balas Bu Salamah singkat. Setelah itu Bu Salamah kembali terlihat seperti semula. Tatapan matanya kosong dan wajahnya kembali menjadi dingin tanpa ekspresi apapun. Bang Mursali dan Kak Iva serta Bang Sarif yang mengantar Uwa Eman ke rumah Bu Salamah pun segera mengajak Uwa Eman untuk meninggalkan rumah Bu Salamah untuk membicarakan tentang apa yang terjadi kepada ibu mereka tersebut. Pengorbanan. Ibu kalian sedang melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan anak cucunya dari perjanjian gaib yang dilakukan oleh orang tuanya, atau yang lebih tepatnya adalah kakek kalian, Mur, ujar Uwa Eman menjelaskan kepada Bang Mursali, Kak Iva dan juga Bang Murodi serta keluarga mereka masing-masing. Salamah sedang berusaha memutus perjanjian gaib itu agar ilmu yang diwariskan oleh orang tuanya tidak menurun kepada kalian, terutama kepada Neng Iva. Imbuh Uwa Eman yang sontak membuat semua orang yang berada di rumah Bang Mursali terkejut mendengarnya. Menurut Uwa Eman, semua itu berawal dari meninggalnya ayah dari Ibu Salamah yang bernama Pak Bundi. Pak Bundi yang seorang juragan tanah di daerah tersebut memang terkenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Profesi Pak Bundi sebagai maklar tanah pada tahun 80-an pun membuatnya harus mencari pelindung gaib, dikarenakan para saingannya pun melakukan hal yang demikian. Salah satu ilmu hitam yang didapat Pak Bundi adalah Mustika Wisa Kencana, yang wujudnya adalah seekor ular besar yang memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi. Apa yang ditemui Sarif malam itu memang benar adanya. Sosok Raja Ular itu ingin memberitahu keberadaannya kepada seluruh keluarga Salamah, istri dari almarhum Bang Ramli, sahabat saya, ujar Uwa Eman menjelaskan.
Jadi, menurut perjanjian yang dilakukan oleh kakek kalian yang bernama Engkong Bundi itu, ilmu yang dimilikinya itu harus diturunkan sebelum si pemilik ilmu meninggal. Tapi sepertinya Engkong Bundi enggan untuk menurunkan ilmu tersebut, hingga akhirnya Salamahlah yang memutuskan untuk mengambilnya. Hal itu dipilih oleh Salamah agar ilmu itu tidak menurun lagi kepada anak keturunannya kelak. Ibu Wak Eman menjelaskan. Lalu, apakah ibu kami bisa diselamatkan, Wak? Tanya Bang Mursali kepada Wak Eman. Insya Allah, teruslah berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan darinya, balas Wak Eman yang membuat anak-anak dari Bu Salamah tenang. Beberapa hari setelah kedatangan Wak Eman ke rumah Bu Salamah, keadaan mencekam dari rumah Bang Mursali, Bang Murodi dan juga Kak Iva terasa sangat mencekam. Kemunculan Bu Salamah di rumah ketiga anaknya secara bersamaan di waktu dan hari yang sama sangat membuat keluarga mereka menjadi bingung dibuatnya. Setelah kedatangan Bu Salamah secara normal ke rumah Bang Mursali, Bang Murodi dan juga Kak Iva, barulah kedatangan sosok Bu Salamah yang menyeramkan dan membuat keluarga anak-anaknya ketakutan pun mulai terjadi. Suatu ketika sekitar pukul 8 malam, Kak Iva yang sedang membersihkan wajah di depan kaca rias yang ada di kamarnya tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan Bu Salamah. Kak Iva yang terkejut dengan kehadiran ibunya yang tiba-tiba saja ada di dalam kamarnya langsung berdiri sambil memandang penuh curiga kepada sosok Bu Salamah yang berdiri diam mematung dengan tatapan mata kosongnya. Tidak lama setelah itu, Bu Salamah pun memalingkan tubuhnya membelakangi Kak Iva dan mulai mengatakan sesuatu. Sudah ibu katakan, jangan ganggu ibu. Ibu hanya ingin menghabiskan hidup ibu di rumah itu, ujar Bu Salamah dengan suara parau. Iva enggak bermaksud mengganggu keterangan ibu. Iva cuma mau ibu sembuh seperti sedia kala dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita, Bu, balas Kak Iva pelan sambil terus memandangi ibunya dari arah belakang. Kak Iva yang baru menyadari jika bayangan sosok ibunya itu tidak ada di dalam cermin pun mulai merasakan ketakutan. Bulu kuduknya meremang dan keringat mulai membasahi keningnya. Kak Iva yang meyakini jika sosok yang ada di hadapannya bukanlah sosok Bu Salamah mulai membaca surah-surah pendek untuk menenangkan dirinya sendiri serta mengusir rasa takut yang mulai menghinggapinya. Ibumu sudah menjadi milikku, dan setelah itu aku juga akan mengambilmu karena kau adalah orang yang sudah dijanjikan oleh Bundi, ujar sosok Bu Salamah yang suaranya tiba-tiba berubah besar dan serak itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya itu, tubuh Kak Iva pun mulai gemetar ketakutan dan tiba-tiba saja pandangannya menjadi kabur lalu gelap dan Kak Iva pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Setelah kejadian itu, Kak Iva pun jatuh sakit dan mulai mengalami gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang tiba-tiba saja mendatanginya dengan berbagai wujud yang sangat mengerikan. Wak Eman yang mengetahui hal itu pun segera bertindak dengan mengobati Kak Iva yang ternyata mata batinnya telah terbuka setelah melihat sosok Bu Salamah di kamarnya dan berkomunikasi langsung dengan beliau. Memang Iva yang diincar, Mur, ujar Wak Eman kepada Bang Mursali dan juga Bang Sarif. Astaghfirullahaladzim, bagaimana bisa, Wak? Kenapa istri saya malah jadi korban dari makhluk gaib itu? Tanya Bang Sarif yang sangat terkejut mendengar apa yang telah dikatakan oleh Wak Eman. Jadi, seperti yang sudah Wak katakan beberapa waktu lalu, bahwasanya Pak Bundi telah melakukan perjanjian gaib dengan sosok jin yang berwujud raja ular penguasa sebuah lembah. Perjanjian itu dilakukan Pak Bundi jauh sebelum beliau mempunyai keluarga, dan bahkan Pak Bundi sendiri pun tidak tahu jika akan ada anak keturunannya yang akan menjadi pewaris dari ilmu kebal tingkat tinggi yang dimilikinya itu, jawab Wak Eman menjelaskan. Dari zaman dulu,
Pak Bundi memang terkenal sakti dan tidak mempan dengan santet dan ilmu hitam yang banyak dikirimkan oleh para pesaingnya. Bahkan, Pak Bundi juga dikenal sebagai jawara yang kebal dengan senjata tajam apapun, termasuk dengan senjata api. Imbu Wak Eman lagi. Lah, tapi kan almarhum kakek meninggal cuma gara-gara dia ngijek bambu tajam bekas tusuk sate yang entah kenapa bisa menancap dan menembus kakinya, Wak. Tanya Bang Mursali yang merasa ragu jika kakeknya memiliki ilmu kebal. Nah, itulah pantangan sekaligus kelemahan dari ilmu yang dimiliki Pak Bundi. Barangnya sepele, tapi sangat mematikan dan tidak ada obat bagi Pak Bundi, balas Wak Eman menjelaskan. Jadi gimana nasib istri saya, Wak? Sahut Bang Sarif yang merasa khawatir dengan keadaan istrinya. Insya Allah kagak kenapa-kenapa, Rip. Nanti mata batinnya insya Allah Uwak tutup, dan Uwak juga akan memberikan amalan buat Iva dan semua keluarga almarhum Bang Ramli agar bisa membentengi diri dari makhluk-makhluk gaib bawahan dari Raja Ular itu, jawab Uwak Eman, yang membuat Bang Sarif dan juga Bang Mursali tenang. Sekarang tolong carikan daun pisang emas buat nanti malam kita meruqyah rumah ibu kamu. Setelah makhluk itu berhasil kita usir, baru kita meruqyah Bu Salamah, imbuh Uwak Eman. Walau tidak mudah mencari daun pisang emas, tapi Bang Mursali, Bang Murodi, dan juga Bang Sarif dibantu keluarga-keluarga lainnya berusaha keras untuk mendapatkannya, hingga akhirnya mereka mendapatkan daun pisang yang akan digunakan untuk media ruqyah itu. Bang Murodi pun pulang dan menyerahkannya kepada Uwak Eman yang baru saja selesai menutup mata batin Kak Iva dan memasang pagar gaib untuk melindungi rumahnya dari sosok makhluk-makhluk gaib yang masih akan terus mengganggunya. Wah, hebat lu, Neng, bisa ngelihat makhluk gaib, ujar Bang Murodi meledek adik perempuannya itu. Idih, amit-amit dah Bang, saya kagak mau lagi dah bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib yang wujudnya serem-serem, balas Kak Iva sambil bergidik membayangkan semua hal yang masih diingatnya. Emang bentuknya serem-serem ya, Neng? Tanya Bang Murodi penasaran. Wah, Bang Murodi nih mau ngeliat makhluk-makhluk gaib yang tadi Iva lihat, seru Kak Iva kepada Uwak Eman. Enak aja lu, gua kagak pengen ngeliat. Gua cuma pengen nanya aja, Neng, saut Bang Murodi yang kaget dengan apa yang disampaikan adiknya itu. Kalau penasaran, mending lihat sekalian, Bang, daripada abang nyuruh ayah cerita, jawab Kak Iva dengan wajah kesalnya. Dah, ini ngambek dah si bontot, celetuk Bang Murodi sambil tertawa. Nanti malam, lu, Mursali sama Sarip harus nemenin Uwak, Mur. Biar bagaimana juga kalian harus pada tahu sosok yang selama ini ikut membantu keluarga kalian dari santet dan guna-guna yang dikirimkan oleh musuh-musuh kakek kalian, ujar Uwak Eman, yang membuat Bang Murodi tersentak dan menelan ludahnya. Nah loh, rasain lu Bang, ntar malam abang bakalan lihat tuh sosok makhluk gaib. Mudah-mudahan aja abang kagak ngompol. Sahut Kak Iva yang merasa puas melihat abang keduanya itu terkejut. Suek lu, Neng, seneng lu kalau abang lu jantungan, balas Bang Murodi yang membuat semua orang tertawa. Ketika malam tiba, Uwak Eman yang ditemani oleh Bang Mursali, Bang Murodi, dan juga Bang Sarif mulai mendatangi rumah yang ditempati Bu Salamah itu. Mereka mulai melakukan ruqyah dari area halaman rumah Bu Salamah yang sudah bertahun-tahun tidak disambangi orang tersebut. Aura mencekam pun sudah terasa ketika Bang Mursali, Bang Murodi, dan juga Bang Sarif serta Uwak Eman berada di teras rumah besar itu. Energi-energi hitam pun mulai datang menyerang, seolah meminta mereka untuk pergi dari rumah tersebut. Jangan pada bengong, terus berzikir dalam hati, terus sholawatan, biar energi-energi jahat yang ada di sekitar rumah ini kagak mudah masuk ke dalam tubuh kalian, ujar Uwak Eman yang mulai menyiramkan air yang sudah dicampur dengan irisan daun pisang emas tadi. Setelah menyiramkan air di depan pintu rumah Bu Salamah, semua orang yang ada di teras rumah tersebut mendengar suara Bu Salamah berbincang dengan seseorang. Tidak lama setelah itu,
Bu Salamah pun mengusir semua orang yang ada di teras rumahnya dengan kata-kata kasar yang terdengar serak dan berat itu. Percuma saja, kalian manusia-manusia bodoh tidak akan bisa mengusirku dari tempat ini. Semua sudah dijanjikan oleh Bundi dan aku di sini untuk menagih janji tersebut. Ujar Bu Salamah yang suaranya terdengar serak dan berat itu. Uwa Eman pun memberikan isyarat kepada Bang Mursali, Bang Murodi, dan juga Bang Sarip untuk terus bersolawat dan berzikir dalam hati. Karena sosok makhluk yang ada di rumah itu mulai mengetahui maksud kedatangan mereka. Uwa Eman yang masih ditemani oleh Bang Mursali dan Bang Murodi serta Bang Sarip pun mulai mengelilingi rumah gelap yang terasa sangat menakutkan itu, sambil menyirami air yang sebelumnya sudah didoakan dan juga dicampur dengan irisan daun pisang emas itu. Uwa Eman terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang digunakan untuk meruqyah sebuah tempat yang dihuni oleh sosok makhluk gaib. Setelah selesai menyirami sekeliling rumah Bu Salamah, Uwa Eman pun kembali lagi ke teras rumah itu sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lama kemudian, apa yang telah dilakukan Uwa Eman dan juga Bang Mursali serta Bang Murodi dan juga Bang Sarif pun mulai dirasakan oleh sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumah Bu Salamah itu. Bu Salamah mulai terdengar menggeram dan memukul-mukul dinding rumahnya serta pintu kamarnya. Suara ular yang mendesis pun mulai terdengar oleh Uwa Eman dan juga Bang Mursali, Bang Murodi serta Bang Sarip. Setelah terdengar suara desisan ular besar, terlihat asap tebal mulai menyelimuti sekeliling mereka. Ketika dirasa tepat, Uwa Eman pun meminta Bang Mursali untuk membuka pintu rumah milik ibunya itu. Tapi karena saat itu pintu rumah yang biasanya tidak pernah terkunci itu tidak dapat dibuka, mau tidak mau Bang Mursali pun membuka paksa pintu rumah tersebut dengan cara mendobraknya. Dan ketika pintu rumah itu terbuka, di dalam ruang tamu rumah besar tersebut sudah berdiri beberapa sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Sosok genderuwo yang berbulu lebat dan bermata merah serta memiliki gigi yang tajam terlihat berdiri paling depan di antara sosok-sosok makhluk gaib lain. Uwa Eman yang sudah mengetahui keberadaan dari sosok makhluk-makhluk gaib yang menjadi bawahan dari sosok Raja Ular itu langsung menyiramkan air doa yang telah dicampur daun pisang emas tadi. Seketika itu juga sosok genderuwo yang terlihat sangat menyeramkan itu menggeram kencang diikuti erangan dari sosok makhluk gaib lainnya yang berdiri di belakang sosok genderuwo itu. "Adzan Mur, adzan, cepat, biar cepat pergi tuh sosok bawahan dari Raja Ular yang saat ini bersembunyi di tubuh ibu kalian," ujar Uwa Amir yang tentunya membuat Bang Mursali, Bang Murodi dan juga Bang Sarip terkejut. Bang Mursali yang diminta mengumandangkan azan oleh Uwa Eman pun segera menjalankan tugasnya, dan ketika sosok makhluk-makhluk gaib bawahan jin yang berwujud ular besar itu meronta kepanasan, tiba-tiba saja melesat cahaya merah dari dalam kamar Bu Salamah yang dengan cepat keluar dari dalam rumah itu dan pergi. Cahaya merah itu adalah sosok jin Raja Ular yang telah bersemayam lama di tubuh Bu Salamah. Benar seperti dugaan Kumur, sosok makhluk gaib itu pergi ke rumah Iva dan ingin berpindah dari tubuh ibumu ke tubuh adekmu, ujar Uwa Eman menjelaskan. "Sekarang kalian masuk ke dalam kamar ibu kalian. Basuhkan air ini ke wajah, kepala, tengkuk, tangan, dan ujung kakinya," imbuh Uwa Eman yang segera dilakukan oleh Bang Mursali dan juga Bang Murodi. Tidak lama setelah itu, Bu Salamah pun tersadar dan merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Astagfirullahaladzim, kamar ibu kenapa berantakan begini, Mur? Iva kemana? Kok dia nggak bersih-bersih rumah sih?" ujar Bu Salamah yang merasa heran dengan keadaan kamarnya yang sangat berantakan itu. Di sisi lain, sosok jin Raja Ular yang sudah lebih dari 10 tahun bersemayam di tubuh Bu Salamah dan menguasai pikirannya kembali datang ke rumah Bu Salamah. Setelah dia gagal menembus pagar gaib yang telah dipasang Uwa Eman di rumah Kak Iva, sosok makhluk gaib itu telah tertipu dengan apa yang terjadi saat itu. Uwa Eman yang telah mengetahui semua
telah mengamankan Kak Iva di rumah Bang Murodi yang juga telah dipasangi pagar gaib dan meminta seluruh anggota keluarga Bang Murodi, Bang Mursali, dan juga Kak Iva untuk menggelar pengajian di rumahnya. Karena tidak mendapati target incarannya, sosok jin Raja Ular itu kembali mendatangi rumah Bu Salamah dan berharap bisa kembali ke tubuh Bu Salamah yang selama ini telah dikuasainya. "Pergilah Wisa, jangan kau ganggu lagi keluarga yang tidak tahu menahu akan perjanjianmu dengan pemilikmu dulu," ujar Wak Eman dalam batinnya. "Tidak bisa, aku akan tetap mengambil salah satu anak keturunan dari Bundi, karena dia telah menjanjikanku anak keturunannya untuk menguasai ilmu dari mustika ular yang aku miliki ini," bala sosok jin yang dipanggil Wisa oleh Wak Eman itu. Karena tidak dapat diajak bermediasi, Wak Eman pun akhirnya mengusir paksa sosok jin yang dulu telah memberikan kekuatan kepada Pak Bundi. Dan karena sosok makhluk gaib yang bernama Wisa tersebut masih bersikeras untuk tinggal, Wak Eman pun akhirnya menangkap dan membelenggu sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan sangat besar tersebut. Pertarungan gaib yang terjadi antara Wak Eman dan juga sosok jin Raja Ular tersebut berlangsung cukup lama, karena sosok jin tersebut memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tapi Wak Eman yang tidak sendirian itu akhirnya dapat melumpuhkan jin Raja Ular tersebut dengan bantuan dari Panglima Kumbang yang mendiami lereng Gunung Merapi. Setelah pertarungan gaib antara Wak Eman dan sosok jin ular tersebut berakhir, barulah Bang Murodi dan juga Bang Mursali membawa Bu Salamah keluar dari dalam kamarnya. Dan saat itu, Bu Salamah yang sangat rajin membersihkan rumahnya dan dikenal bersih dan resik dalam merawat rumahnya itu terheran-heran melihat keadaan rumahnya yang hampir rubuh akibat dimakan usia. Bu Salamah yang awalnya tidak percaya dengan apa yang dialaminya selama ini baru sadar ketika melihat sosok sahabatnya dan juga sahabat suaminya tersebut sudah menunggu di luar rumah bersama Bang Sarip. Setelah sampai di rumah Bang Murodi, Bu Salamah pun langsung meminta alat-alat untuk mandi karena beliau merasa sangat lengket dan tidak nyaman dengan tubuhnya. Setelah membersihkan diri, Bu Salamah yang sudah terlihat normal itu mulai menceritakan hal terakhir yang masih diingatnya waktu itu kepada Wak Eman dan juga anak-anaknya. "Waktu itu emang ada orang yang badannya kekar masuk ke dalam kamar saya, Kang Eman. Terus sosok itu seperti meniupkan sesuatu ke wajah saya hingga saya lupa apa yang terjadi selanjutnya terhadap diri saya," ujar Bu Salamah menjelaskan. "Tapi sebelumnya empok tahu kan kalau mustika Raja Ular itu akan ikut dan menyatu di tubuh Mpok Salamah?" tanya Wak Eman. "Saya tahu itu, Kang. Saya memang sengaja menyimpan mustika itu karena sebelum meninggal Pak Bundi pernah berpesan jika salah satu cucunya akan mewarisi ilmu yang dimilikinya itu. Tapi saya nggak mau anak-anak saya kenapa-napa. Jadi akhirnya saya simpan mustika itu. Lalu saya menelannya sebelum sosok pria misterius itu mendatangi saya," jawab Bu Salamah dengan wajah yang sudah terlihat normal kembali. "Alhamdulillah mustika itu udah keluar dari dalam tubuh Mpok Salamah. Ini kan mustika itu?" tanya Wak Eman sambil menunjukkan sebuah batu berwarna hijau muda dengan kombinasi warna hijau tua. "Subhanallah, Masya Allah, benar Kang. Emang itu mustika yang diberikan Pak Bundi ke saya," seru Bu Salamah sambil bergidik ketika melihat benda yang telah membuat kehilangan kesadarannya selama lebih dari 10 tahun tersebut. Setelah malam itu, terputuslah sudah ikatan perjanjian gaib antara Pak Bundi dengan sosok jin ular yang mengaku sebagai raja dari para jin ular tersebut. Dan berkat bantuan dari Wak Eman yang menjadi perantara penyembuhan Bu Salamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya keluarga Bu Salamah dapat menjalani kehidupan mereka secara normal kembali. Setelah beberapa hari Bu Salamah berada di rumah Kak Iva, rumah tua yang dulu ditempati oleh Bu Salamah seorang diri itu tiba-tiba saja rubuh dan kini hanya tersisa bagian dindingnya saja. Wak Eman pun meminta keluarga Bu Salamah untuk membiarkan terlebih dahulu rumah yang atapnya telah roboh itu, karena di rumah itu sudah bersarang banyak sosok makhluk gaib.
Setelah beberapa tahun berlalu, barulah Wak Aiman datang kembali dan membersihkan bekas bangunan rumah Bu Salamah karena akan dibangun sebuah ruko di sana. Sekian. Demikianlah dari Bang Untung Prastio. Mampir juga ke akun YouTube-nya ya. Nanti link YouTube-nya saya sertakan di deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, dan salah intonasi ya. Mohon maaf. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.